Pengadilan Negeri Kota Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pembunuhan. Pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Rizky Paujan pada hari Senin tanggal 18 September 2024 dengan disertai jaksa penuntut umum Dwi Arianti dan Siti Nurhaka serta pengacara atau penasihat hukum yang dihadiri oleh Lili Nuryanti. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelum demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Dalam kasus pembunuhan dengan nomor 0575 PDT 2024, Kota Karawang terdakwa Rizky Paujan akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Sidang 0575 PDT tahun 2024 Pengadilan Negeri Kota Karawang terdakwa Rizky Paujan pada hari Senin tanggal 18 November tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana? Jaksa sudah siap? Sudah, yang mulia. Penasihat hukum sudah siap? Sudah, yang mulia. Baik, jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Yang mulia, petugas khusus persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Selamat siang terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Siap, Pak. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, dan agama Anda? Saya Rizky Paujan, saya lahir 2004, umur saya 20 tahun, saya beragama Islam. Baik, dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat pendakwaan. Jaksa penuntut umum silakan bacakan surat dakwaan. Iya. Surat dakwaan kasus pembunuhan nomor 0575 PDT 2024 Pengadilan Negeri Kota Karawang dengan nama terdakwa Rizky Paujan bahwa terdakwa Rizky telah membunuh kekasihnya pada tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 1 dini hari dengan membekap mulut korban dan menekan leher korban selama 5 menit sehingga korban meninggal dunia. Baiklah. Mari kita mendengarkan dari sisi saksi, saudara terdakwa. Silakan tidak ke samping penasihat terlebih dahulu. Silakan saksi memasuki ruangan. Kepada saksi dipersilakan masuk dan buka terlebih dahulu. Berdiri. Para saksi ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain sebenar-benarnya. Kepada saksi dipersilakan duduk. Selaku jaksa, izinkan saya memberikan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Anda melihat kejadian tersebut. Bisakah Anda menjelaskan kronologinya? Jadi pada malam itu dia menghubungi saya untuk memberikan bantuan untuk mengeluarkan pipa. Dia mengaku kepada saya bahwa pipa mengalami kecelakaan dan minta bantuan untuk mengantarkan kepada keluarganya. Kemudian pada saat saya mengeluarkan jaket, saya mengatakan bahwa pipa sudah dingin.
hukuman para tengah jalan yang diturunkan dengan alasan dia bisa sendiri. Terima kasih Saudari Arian atas kesaksiannya. Saudara terdakwa kembali ke tempat yang dipersilakan. Saudara terdakwa silakan kembali ke tempat yang dipersilakan. Jaksa menyelidiki bukti yang menguatkan Melihat korban rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan terdakwa di tempat kejadian. Baiklah, saya tampung tuntutan terdakwa Saudara Rifki. Apakah dari pihak penasihat hukum ada yang mau disampaikan? tidak ada yang mulia, tetapi saya ingin memperingatkan Budi Fauzan ini untuk hukuman yang diberikan. Karena Budi Fauzan ini tidak berniat membunuh korban. Dia berada dalam keadaan tertekan dan peristiwa itu terjadi karena kecelakaan Budi Fauzan. Ya. Hanya itu yang mulia. Terima kasih atas informasinya. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Saudara Rizky Fauzan telah melanggar peraturan pasal 338 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun. Ya, Saudara penasihat hukum, apa yang Anda ingin sampaikan? Saya keberatan atas tindakan pidana yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa. Karena terdakwa tidak berniat membunuh korban, karena dia berada dalam keadaan tertekan. Dan lagi tidak ada bukti langsung yang menunjukkan pembunuhan. Jadi menurut saya tuntutan terdakwa harus diringankan. Saya tidak setuju. Bagaimanapun pembunuhan itu tetap salah. Dan juga fakta bahwa dia meninggalkan korban dan tidak melapor ke pihak berwenang menunjukkan kesadaran atas tindakannya. Ya, karena dia ketakutan dan bingung. Reaksi tersebut bisa dimaklumi dalam situasi seperti itu. Dan juga selain itu, terdakwa bahwa bahkan mencoba membersihkan jejak dengan membawa jasad korban ke ruko yang kosong. Ini adalah tindakan yang terencana dan disengaja untuk menghindari tanggung jawab. Benar, dia memindahkan tubuh korban, tetapi ini dilakukan dalam kondisi ketakutan dan tanpa berpikir jernih. Tindakan ini tidak membuktikan bahwa pembunuhan itu direncanakan. Namun, tindakan semakin memperjelas niatnya untuk menghindari hukum, bukan sebagai reaksi spontan. Apakah ini masih bisa dianggap sebagai ketakutan yang belaka? Harap tenang, semua duduk kembali. Menurut peraturan dan pasal 338, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Atas saudara penasihat hukum, apakah ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya telah keberatan atas pembunuhan terhadap saudara Rizky Fauzan tentang apa yang dilakukan. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan menunggu. Polisi ada gitu. Para hakim akan melanjutkan persidangan. Baiklah, saya akan melanjutkan persidangan untuk pembunuhan berdasarkan hasil perundingan. Kami menetapkan bahwa saudara Rizky Fauzan dinyatakan bersalah dan dihukum paling sedikit 10 tahun penjara. Sidang kasus hari ini, Senin 18 November 2024 di Pengadilan Negeri Kota Karawang berakhir dengan hasil terdakwa Rizky Fauzan dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang